Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Anissa Nofitriani dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi 5 kingdom ya. Nah, materi ini diperuntukkan untuk kelas 7 SMP sederajat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan dasar pengelompokan makhluk hidup sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang kedua, yaitu siswa diharapkan mampu menggolongkan berbagai contoh makhluk hidup ke dalam sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas lebih lanjut tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu klasifikasi. Klasifikasi itu yaitu pengelompokan seperti itu ya. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Di situ ada gambar yaitu suatu supermarket yang dimana di situ ada rak-rak barang yang dijual seperti itu. Nah, kemudian yang di sebelahnya ada rak-rak buah. Nah, seperti yang kalian lihat di situ barang dan juga buah di situ dikelompokkan berdasarkan apa? Ya, berdasarkan ciri-ciri yang sama seperti itu ya. Nah, kemudian kalian harus tahu kenapa ya benda dan makhluk hidup itu harus diklasifikasikan. Nah, makhluk hidup harus diklasifikasikan itu yaitu karena untuk mempermudah kita gitu ya, untuk mempermudah kita dalam mengenali gitu, dan juga membandingkan antara benda satu dengan benda yang lainnya, dan juga membandingkan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya seperti itu. Kemudian dalam klasifikasi ini ya ada ilmu yang mempelajarinya lebih detail yaitu taksonomi. Nah, ahli pertama yang mendapat julukan Bapak Taksonomi atau ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup yaitu Bapak Carl von Linné atau Carolus Linnaeus ya. Nah, di sini ilmuwan ini merupakan seorang dokter sekaligus ahli botani berkebangsaan Swedia. Nah, kemudian Carolus Linnaeus ini membagi makhluk hidup berdasarkan urutan atau tingkatan yang disebut takson. Nah, takson ini ada dua ya di sini, seperti yang kalian lihat di samping. Ada takson tumbuhan dan juga takson hewan. Untuk takson tumbuhan tingkatannya ada regnum atau kingdom, atau kita sebut kerajaan seperti itu. Kemudian di bawahnya ada divisio atau divisi. Kemudian yang di bawahnya lagi ada klasis atau kelas. Kemudian ada ordo atau bangsa. Kemudian ada familia atau suku. Kemudian yang di bawahnya ada genus atau marga. Dan juga yang paling bawah adalah spesies atau kita sebutnya jenis gitu ya. Nah, untuk yang takson hewan di situ ada regnum atau kingdom. Nah, kemudian sama ya antara tumbuhan dan hewan sama. Kemudian nah yang berbeda di sini yaitu kalau di tumbuhan itu ada divisio. Nah, kalau yang di hewan itu ada filum ya, filum atau filum. Yang di bawahnya ada klasis atau kelas, kemudian ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, kemudian spesies atau jenis ya, sama ya antara tumbuhan dan hewan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang contoh klasifikasi dari tumbuhan ini. Nah, lihat taksonnya ya. Di situ taksonnya bisa kalian lihat takson dari tumbuhan ada kingdom, divisio, klasis, ordo, family, genus dan spesies. Nah, di situ ada tumbuhan yaitu tomat dan juga terong. Nah, kalau tomat di situ masuk ke dalam kingdom plante, jelas ya, plante, tumbuhan gitu ya. Kemudian divisio spermatophyta, kemudian klasis dicotyledon, kemudian ordonya Selonales, kemudian familinya yaitu Solanaceae, kemudian genusnya yaitu Solanum, dan kemudian spesiesnya atau jenisnya yaitu Solanum lycopersicum. Nah, untuk yang terong ya, kingdomnya jelas plante, kemudian divisi spermatophyta, kemudian klasisnya dicotyledon, kemudian ordonya Solanales, dan juga
familinya Solanaceae. Jadi dan genusnya Solanum. Nah, di sini dari kingdom sampai genus antara tomat dan terong itu sama, hanya berbeda spesies ya. Jadi mereka memiliki banyak kesamaan sampai di tingkatan takson genus. Kemudian spesiesnya berbeda. Kalau tomat Solanum lycopersicum, kalau terong yaitu Solanum melongena gitu. Nah, kenapa tumbuhan atau terong dan tomat itu dimasukkan ke dalam kingdom Plantae? Karena makhluk hidup ini termasuk ke dalam tumbuhan dan juga memiliki klorofil. Tahu kan apa itu klorofil? Ya, klorofil itu yaitu suatu zat hijau daun yang yang dimiliki oleh tumbuhan yang digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi pasti tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis begitu. Kemudian kenapa tumbuhan ini dimasukkan ke dalam spermatopita? Karena tumbuhan ini memiliki biji. Nah, kalau kalian membelah buah terong, buah tomat, itu kan kalau kalian belah ya di situ ada biji di dalamnya ya. Nah, itu karena dia sehingga dia dimasukkan ke dalam spermatopita. Kemudian dicotyledon, kenapa dimasukkan ke dalam dicotyledon? Karena dia memiliki biji berkeping dua seperti itu. Kemudian dimasukkan ke dalam Solanales ya, karena salah satu bangsa atau suku tumbuhan berbunga seperti itu. Jadi memiliki bunga ya antara tomat dan terong ini seperti itu. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi hewan. Nah, di klasifikasi hewan, nah bisa kita lihat di situ tingkatan takson pada hewan. Tadi kingdom, phylum, klasis, ordo, family, genus dan spesies. Nah, di sini saya beri contoh ada dua spesies, yaitu spesies Panthroglodites dan Pomopygnaeus. Nah, di sini dari kedua spesies ini bisa kita lihat tingkatan taksonnya. Di situ ada dari kingdomnya sampai nama spesiesnya di situ. Nah, dari kingdom yaitu antara simpanse dan orang utan ini sama ya. Jadi kingdomnya sama yaitu Animalia, phylumnya sama yaitu Chordata, kemudian klasisnya sama yaitu Mammalia, kemudian ordonya sama yaitu Primata, kemudian familinya sama yaitu Hominidae, kemudian genusnya sama yaitu genusnya berbeda yaitu kalau simpanse ini Pan, kalau orang utan ini Pongo seperti itu. Nah, bisa dilihat nama spesiesnya untuk simpanse ini adalah Panthroglodites, kemudian untuk yang orang utan ini yaitu Pomopygnaeus gitu. Nah, kenapa dua spesies ini dimasukkan ke dalam Animalia? Karena dua spesies ini termasuk ke dalam golongan atau kelompok hewan. Dia bisa bergerak aktif dan selnya yaitu eukariotik ya. Kemudian kenapa dimasukkan ke dalam Chordata? Karena dia memiliki lengkungan tubuh seperti itu. Nah, kemudian kenapa dimasukkan ke dalam Mammalia? Karena tubuhnya ditutupi oleh rambut dan dia itu termasuk hewan menyusui seperti itu. Kemudian kenapa dimasukkan ke dalam Primata? Karena pandangan matanya lurus ya dan memiliki ibu jari yang khas gitu ya. Nah, coba kalian bandingkan dengan kucing. Apakah kucing punya ibu jari? Ya, tidak seperti itu. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam ordo Hominidae. Ya, ordo Hominidae ini dia berarti memiliki ciri yaitu perilaku sosial kompleks dan juga postur semi tegak seperti itu. Nah, lanjut ke sistem klasifikasi. Nah, sistem klasifikasi di sini ya, dari beberapa contoh klasifikasi yang sudah saya jelaskan tadi ya, penamaannya itu sebenarnya ada aturannya, namanya yaitu binomial nomenklatur. Nah, binomial nomenklatur ini memiliki tata aturan, yaitu yang pertama, nama makhluk hidup menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Nah, contohnya Carica papaya. Carica papaya atau kita sebutnya pepaya. Dia berbahasa Latin seperti itu ya. Kemudian Oryza sativa ini juga berbahasa Latin.
Kemudian ciri yang kedua atau aturan yang kedua yaitu setiap nama makhluk hidup terdiri dari dua kata. Nah, kata pertama menunjukkan genus atau marga dan kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Huruf pertama pada takson marga ditulis dengan huruf kapital, kemudian untuk huruf pertama pada takson spesies dituliskan dengan huruf kecil. Nah, bisa dilihat di contoh di papan di situ ya. Contohnya karika ya, carica, di situ C depan itu besar. Gitu ya. Oriza, O depannya itu besar. Nah, kemudian kata yang kedua yaitu papaya. Papaya di situ P depannya itu kecil gitu ya. Kemudian sativa itu S depannya itu kecil. Kemudian keduanya dicetak miring atau di garis bawah. Ada dua pilihan ya. Bisa tulisan atau nama makhluk hidup ini bisa ditulis miring ya, atau juga di garis bawahi. Jadi kalau sudah dicetak miring kedua kata makhluk hidup tersebut itu jadi nggak harus di garis bawahi. Jadi boleh dicetak miring atau di garis bawahi. Nah, di garis bawahi ini harus di garis bawah terputus. Misalkan karika garis bawah spasi, papaya kemudian garis bawah seperti itu. Nah, aturan yang ketiga yaitu takson atau takson ordo atau bangsa pada tumbuhan pada umumnya berakhiran dengan ales ya, contohnya zingiberales, solanales dan lain sebagainya. Sedangkan pada hewan tidak selalu begitu. Kemudian yang keempat aturannya yaitu pada tumbuhan di takson familia atau suku ya pada umumnya berakhiran aceae, tulisannya aceae atau ae seperti itu ya. Contohnya yaitu solanaceae, malvaceae ya. Meskipun tulisannya aceae, kalian harus membacanya itu dengan AC gitu ya. Jangan solanaceae itu ya, nggak boleh ya. Harus solanaceae, malvaceae seperti itu. Kemudian pada hewan pada takson familia atau suku berakhiran dengan ideae ya. Contohnya hominidae, varanidae, tetap bacanya ide, bukan ideae atau idae itu ya, nggak boleh. Jadi hominidae seperti itu. Kemudian lanjut ke klasifikasi 5 kingdom. Nah, inti dari materi kita sekarang. Klasifikasi 5 kingdom, ada 5 kingdom di sini, yaitu pertama ada Monera ya, kemudian ada Protista, kemudian ada fungi ya, kemudian yang keempat ada Plantae dan kelima ada Animalia seperti itu. Nah, kingdom dari Monera ini bisa kalian lihat dari gambar. Itu gambar apa sih ya? Nah, itu dari mungkin kalian bisa menebak-nebak sendiri ya. Oh, itu gambar dari bakteri seperti itu. Yang kedua ada kingdom Protista, di situ ada gambar apa sih? Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut di situ. Apa sih Protista itu ya? Nah, yang ketiga di situ ada fungi, kingdom fungi. Fungi itu adalah jamur ya, jamur seperti itu. Jadi jamur itu bukan masuk tumbuhan ya. Kalau mungkin kalian selama ini mengenal jamur itu sebagai tumbuhan, nah itu salah ya. Jadi jamur itu termasuk ke dalam kingdom sendiri yaitu kingdom fungi. Kemudian yang keempat ada kingdom Plantae, adalah di sini kingdom tumbuhan atau kerajaan dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman di situ, yaitu selanjutnya kemudian kingdom Animalia. Nah, pada kingdom Animalia ini bisa kita artikan ya, animal berarti di situ adalah kerajaan dari makhluk hidup yaitu hewan. Nah, lanjut ke kingdom Monera. Nah, kingdom Monera ini ya yang tadi kalian mungkin sudah menebak betul yaitu bakteri ya. Nah, pada kingdom ini memiliki ciri yaitu bersel satu atau uniseluler, kemudian selnya tidak memiliki membran inti atau sel prokariotik, kemudian yang ketiga memperoleh makanan dengan cara heterotrof ya. Heterotrof berarti dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri sehingga disebut heterotrof. Nah, heterotrof ini ada beberapa contoh, misalkan dengan saprofit, bisa juga dengan parasit seperti itu. Nah,
contohnya bisa kalian lihat yaitu bakteri ya, kemudian ganggang hijau biru atau cyanobacter. Nah, lanjut kita ke kingdom kedua yaitu kingdom protista. Nah, kingdom protista ini memiliki ciri yaitu bersel satu atau uniseluler, kemudian bersel banyak atau multiseluler. Nah, yang ciri kedua yaitu selnya telah memiliki membran inti atau eukariotik ya. Kemudian ciri yang ketiga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ya protista menyerupai jamur, protista menyerupai tumbuhan, dan protista menyerupai hewan. Nah, protista menyerupai jamur ini contohnya jamur lendir, bisa dilihat dari gambar paling pojok atas. Nah, itu adalah jamur lendir. Jadi dia tidak digolongkan ke dalam kingdom jamur, tapi dia memiliki ciri yaitu memiliki spora sehingga dimasukkan ke dalam protista yang menyerupai jamur karena memiliki spora tadi. Selanjutnya yaitu protista menyerupai tumbuhan. Nah, contohnya adalah alga hijau seperti gambar di tengah yang warna hijau. Nah, kenapa dimasukkan digolongkan ke dalam protista menyerupai tumbuhan? Karena dia menyerupai tumbuhan, yaitu memiliki ciri memiliki klorofil sehingga dia dapat berfotosintesis. Kemudian protista menyerupai hewan, yaitu contohnya protozoa. Kenapa disebut menyerupai hewan? Karena makhluk hidup ini dapat bergerak atau memiliki alat gerak seperti hewan, seperti itu. Nah, lanjut ke dalam kingdom yang ketiga yaitu kingdom fungi. Nah, kingdom fungi ini memiliki ciri yaitu bersel satu atau uniselular, dan ada juga atau malah banyak ya yang memiliki sel yang banyak yaitu multiselular. Kemudian selnya ini telah memiliki membran inti atau eukariotik ya, eukariotik. Kemudian tidak memiliki klorofil ya, jadi tidak memiliki klorofil sehingga tidak dimasukkan ke dalam kingdom plante atau tumbuhan ya. Kemudian berkembang biak dengan cara spora. Dia memiliki spora untuk berkembang biak. Kemudian yang kelima dapat hidup sebagai pengurai atau saprofit yang menguntungkan seperti Penicillium notatum dan Rhizopus oryzae atau parasit yang atau juga bisa hidup sebagai parasit yang merugikan, seperti itu, seperti di gambar ya, bisa dilihat sendiri ya. Kemudian lanjut ke kingdom animalia ya. Kingdom animalia ini ada dua kelompok besar yaitu vertebrata dan avertebrata. Nah, kingdom animalia ini dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu vertebrata yang memiliki ruas tulang belakang, kemudian yang avertebrata ini tidak memiliki ruas tulang belakang. Nah, yang vertebrata ini contohnya ada Pisces, kemudian amfibi, reptilia, apes, dan juga mamalia. Ya, Pisces bisa kalian lihat di situ. Ada gambar ikan. Ya, di situ memang Pisces ini adalah kelompok hewan ikan gitu ya, ikan-ikanan di situ semua seperti itu. Kemudian amfibi di situ kelompok hewan yaitu katak contohnya. Katak salamander, katak pohon, katak daun, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada reptilia, di situ contohnya ada buaya, ular, kura-kura seperti itu. Nah, yang keempat ada apes, di situ yaitu kelompok burung seperti itu ya, burung atau memiliki bulu seperti itu ya. Kemudian yang kelima ada mamalia. Ya, mamalia itu cirinya yaitu memiliki rambut dan juga dia menyusui ya, memiliki glandula mammae. Kemudian yang kelompok besar selanjutnya kita bahas di sini ada avertebrata. Avertebrata ini ada 8 kelompok besar yaitu moluska, arthropoda, echinodermata, solenterata, porifera, platyhelminthes, nemathelminthes, dan annelida. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang moluska, nah bisa kalian lihat di situ. Moluska adalah hewan yang bertubuh lunak. Contohnya ada bekicot, ada cumi-cumi, seperti itu ya. Kemudian yang arthropoda ini termasuk ke dalam kelompok serangga. Contohnya ada jangkrik, ada belalang, di situ ada lipan,
ada semut, ada laba-laba dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu Echinodermata. Di sini yaitu hewan yang memiliki tubuh berduri, ya, tubuh berduri. Di situ bisa kalian lihat di gambar ada contoh bintang laut. Nah, temannya bintang laut itu siapa? Ada bulu babi seperti itu ya. Kemudian bintang ular laut. Nah, itu tubuhnya itu ditutupi oleh duri seperti itu. Selanjutnya ada Solenterata, yaitu hewan yang berongga. Di situ ada hewan apa itu ya? Ubur-ubur ya. Ada ubur-ubur di situ. Kemudian selain ubur-ubur ada juga teripang dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada Porifera. Nah, Porifera ini adalah hewan berpori ya, tahu pori ya, memiliki bagian tubuhnya itu memiliki lubang-lubang kecil atau pori. Nah, kalau kalian lihat terumbu karang itu sebenarnya itu adalah hewan ya. Nah, di situ ada spesies yaitu Spongia sp ya, Spongia sp. Di situ bisa kalian lihat di gambar. Kemudian selanjutnya ada yang keenam Platyhelminthes, yaitu cacing pipih. Nah, cacing pipih ini contohnya ada Planaria ya. Kemudian ada cacing hati ya. Cacing hati yang biasanya ada di hewan ternak yaitu hewan sapi seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh ada Nematelmintes atau cacing gilik. Nah, contohnya yaitu di sini ada cacing kremi ya. Kemudian contohnya apa lagi ya? Nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Kemudian ada Annelida. Annelida yaitu cacing. Di situ contohnya ada lintah dan juga ada cacing tambang. Di situ termasuk kelompok hewan yang kelompok hewan cacing yang memiliki tubuh bersegmen atau berbuku seperti itu. Lanjut ke kingdom selanjutnya yaitu kingdom Plantae. Yaitu kingdom Plantae dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan juga Spermatophyta seperti itu ya. Untuk yang Bryophyta kita bahas. Nah, Bryophyta ini adalah kelompok tumbuhan lumut seperti itu, memiliki ciri yaitu memiliki akar, batang, dan daun, namun belum dapat dibedakan talus atau belum disebut tanaman sejati seperti itu, atau belum disebut daun, batang, dan akar sejati seperti itu. Belum memiliki berkas pembuluh angkut. Nah, kalau kalian tahu pembuluh angkut itu ada xilem dan phloem. Nah, pada kelompok Bryophyta atau lumut ini tidak memiliki xilem dan phloem. Kemudian memiliki rhizoid untuk menempelkan tubuh lumut pada tempat lembab dan teduh seperti itu. Jadi lumut ini tinggal di tempat yang lembab. Kemudian selanjutnya yaitu mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Nah, bisa dilihat contohnya di situ ada lumut daun, kemudian ada juga lumut tanduk ya. Selanjutnya kelompok Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, pada tumbuhan ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi kalau kalian lihat tumbuhan paku, kalian bisa membedakan, oh ini akar, oh ini batang, oh ini daun ya, seperti itu. Kemudian telah memiliki berkas pembuluh angkut yaitu tadi xilem dan phloem seperti itu. Kemudian pada daun dewasa memiliki sorus yang merupakan tempat spora. Jadi nanti kalau kalian lihat tumbuhan paku, kalian balik di balik daunnya, di situ ada sorus yang berisikan serbuk-serbuk spora di situ ya. Nanti kalian bisa cari di dekat rumah kalian. Kemudian mengalami pergiliran keturunan yaitu metagenesis seperti itu. Kemudian lanjut ke kelompok ketiga yaitu kelompok Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji ini banyak sekali ya di sekitar kita yang memiliki ciri yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, kemudian telah memiliki berkas pembuluh angkut atau xilem dan phloem, kemudian menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakannya, dan juga berdasarkan letak bakal bijinya, Spermatophyta ini dibagi menjadi 2 kelompok kecil lagi, yaitu ada Gymnospermae dan
angiospermae seperti itu. Nah, gymnospermae ini bisa kalian lihat di situ contohnya ada tumbuhan yaitu melinjo seperti itu ya. Yang kedua ada mangga, ada kelapa dan lain sebagainya. Nah, lanjut untuk yang gymnospermae ini memiliki ciri yaitu biji terbuka. Artinya biji tumbuhan ini tidak dibungkus oleh daging buahnya. Contohnya ada pinus, melinjo, pakis. Kemudian bisa dilihat di gambar, di situ ada gambar buah pinus dan juga buah belinjo seperti itu. Kemudian untuk yang angiospermae memiliki ciri utama yaitu biji tertutup, artinya biji tumbuhan ini dibungkus oleh daging buahnya. Contohnya ada mangga, jambu biji, kelapa, kemudian palem, kemudian masih banyak lagi di sekitar kita ini kebanyakan adalah kelompok angiospermae. Nanti kalian bisa cari tahu berdasarkan ciri-cirinya ya. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini ya tentang klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom. Jadi setelah kita mempelajari materi ini diharapkan kita dapat membedakan, bisa mengenali makhluk hidup sehingga dapat membedakan makhluk hidup ini masuk kelompok A, masuk kelompok B, masuk kelompok C dan lain sebagainya. Jadi itulah manfaat kita mempelajari sistem klasifikasi makhluk hidup seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.